yang sekiranya dapat menjauhkan kita dari tarekat Naqsyabandiyah Mudhariyah atau kecintaan kita kepada Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan dan guru besar kita Al-Habib Ali bin Muhsin Al-Hindwan. Kita akan membacakan kitab Nafahatul Anbariyah yang mana Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan mengarang kitab ini di Sumeneb pada tanggal 1 Rajab 1390. Di kitab ini sudah lama, tetapi menjadi pokok-pokok dasar di dalam tarekat Naqsyabandiyah Mudhariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muslim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi dhurriyyati wa bi syaraihi min Allahumma amin. Tarekat Naqsyabandiyah Mudhariyah dan artinya. Tarekat Naqsyabandiyah Mudhariyah adalah satu-satunya tarekat yang berpokok pada tarekat yang dikerjakan atau dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan diajarkan kepada para sahabat dan dari sahabat kepada para tabi'in yang turun-temurun sampai kepada ahli zikir, ahli tarekat di zaman ini. Tarekat artinya jalan, yakni jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang dimaksud di sini adalah jalan rohani, jalan yang dijalani oleh hati, yang mana oleh ulama sufi disebut safarus sabat. Jadi tarekat kita ini adalah tarekat yang memang bersumber dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dari mana? Dalilnya dikala Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan perintah salat, maka Rasulullah dikala mendapatkan wahyu yang pertama, sebelum diperintahkan salat, maka Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril, diturunkan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk mengatakan Iqra. Rasulullah mengatakan ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Iqra. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah. Sehingga pertama kali yang keluar dari lisannya Rasulullah adalah kalimat Allah. Karena di 5 ayat pertama surat itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari kelima ayat ini tidak ada kalimat tentang Allahnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sebutkanlah, bacakanlah dengan namamu Tuhan yang menciptakan. Dan sampai di ayat yang kelima ada bacalah, sebutlah, Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Sampai di ayat yang terakhir tidak ada penyebutan siapa nama Tuhan itu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa nama Tuhannya kita adalah Allah. Sehingga hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikrallah hatta yaqulu." Perbanyak kamu mengingat Allah sampai mereka mengatakan kita gila-gila, dalam artian kata hilang akal, bukan. Artinya saking hebatnya, saking istiqamahnya kita di dalam zikir, kita dikatakan gila. Kayak ada orang bawa motor ngebut, udah sering bawa motor ngebut, dikala ketemu sama orang itu, kita cerita sama teman kita, orang itu tuh kalau pakai motor gila. Bukan orangnya gila, artinya karena laju. Seringnya dia laju sehingga di luar dari akalnya kita. Kita dianjurkan untuk selalu mengingat Allah sampai orang-orang bilang kita ini, oh kalau masalah zikir, orang itu, oh gila. Ini hebat di dalam zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam tarekatnya kita ini, nama tarekatnya kita, perjalanannya namanya Safarus Samat. Nama perjalanan kita ini, perjalanan hatinya kita ini adalah Safarus Samat. Kalau di zamannya Rasulullah itu dinamakan Isra wal Mi'raj. Perjalanan langitnya Rasulullah dinamakan Isra wal Mi'raj. Tetapi kalau yang kita adalah namanya Safarus Samat. Semuanya sama, cuma namanya aja yang berbeda. Kalau baginda Rasulullah SAW diberangkatkan
Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga di kala Isra wal Mi'raj Rasulullah diberangkatkan dari tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Masjidil Haram. Kemudian menggunakan ditemani oleh satu malaikat yang paling dicintai oleh Allah, adalah malaikat Jibril. Kemudian setelah itu menggunakan kendaraan buraq, kendaraan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita. Dikala kita akan melakukan safarus sama, dikala kita akan menjalankan zikir kita ini, perjalanan langitnya kita ini, maka kita harus berangkat dari tempat yang paling dicintai oleh Allah, ditemani oleh orang yang paling dicintai oleh Allah, menggunakan kendaraan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa temannya? Siapa yang harus mendampingi kita layaknya Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril? Kita harus diperkuat dengan Rabitatul Mu'min. Harus ditemani oleh dia. Ya. Kendaraannya apa? Kendaraannya khauf, raja dan cinta. Ini kendaraannya khauf, raja, cinta. Dari mana kita berangkatnya? Dari Latifatul Latifatul Ilmi, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian guru adalah orang yang menemani kita yang dicintai oleh Allah. Dan kendaraannya kita, cinta itu kendaraan yang paling dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan ini berbeda dengan perjalanan bumi yang dijalani dengan jasmani, dengan kaki ataupun kendaraan kasar, dengan menempuh ukuran kilometer atau mil. Karena perjalanan ini sama sekali tidak memerlukan gerak badan kasar baik dari yang datang ataupun yang didatangi. Artinya perjalanan ini bukan badannya kita datang ataupun yang mendatangi kita, bukan. Tapi ini perjalanan memang perjalanan hati. Ya. Jalan tersebut hanya dapat ditempuh dengan kekuatan hati rohani yang telah mendapatkan nur, yang mana nur itu bisa nampak. Orang yang berjalan tadi pada hakikat kampung yang kedua, yaitu kampung dunia dan kampung akhirat. Nur itu kadang dicari oleh orang selama hidup di dunia, tetapi tidak mendapatkannya juga. Sehingga ada yang mendapatkan nur tersebut setelah mencarinya selama 80 tahun, ada juga yang 50 tahun, ada juga yang 30 tahun. Tetapi orang yang beruntung ataupun mujur, ada yang mendapatkan nur tersebut hanya dalam tempo 10 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang sebulan, ada juga yang sehari. Bahkan ada pula yang mujur mendapatkan nur ini dalam waktu sekejap mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kita akan menyampaikan cerita tentang nur yang dimaksud. Nur apa ini yang dicari oleh orang yang berjalan kepada Allah sehingga baru mendapatkannya setelah 80 tahun. Ada yang 50, ada yang 30, ada yang 1 bulan. Bagaimana kita untuk mendapatkan hal ini semuanya? Seperti itu. Dipercepat dulu ya. Yang penting kita ambil korbannya siapa dulu. Yang penting kita membaca agar timbul semangatnya bagi kita untuk memahami dan mempelajari tarekat Naqsyabandi. Karena semuanya punya kitab Nafahatul Amriyah. Yakin saya kalian ini kita ini semuanya punya. Cuma hanya dibaca 1 kali, setelah hatam bacanya tidak pernah diulang-ulang lagi. Tidak pernah diulang-ulang lagi. Makanya kita tabarrukan lagi kepada syafaat Habib Muhsin bin Ali. Adapun kalimat Naqsyabandiyah ini dari bahasa Persia, merupakan ringkasan dari 2 kata asalnya, yaitu naqsh dan ban. Naqsh artinya mengukir, ban artinya ingatan. Mengukir dan ingatan, yakni ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah riwayat menerangkan sebab dinamakan Naqsyabandiyah karena Sayyidina Syekh Muhammad Bahaddin Naqsyabandi
pernah didatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu melaksanakan muraqabah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengukir Latifatul Qalb Syekh Muhammad Bahaiddin dengan ukiran lafzul jalal. Maksudnya kalimat Allah diukir oleh baginda Rasul di hatinya Syekh Muhammad Bahaiddin Al-Syabandi. Maka oleh sebab itu pula Syekh Muhammad Bahaiddin diberi gelar An-Naqsyabandi. Yang diajarkan pula disebut tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat Naqsyabandiyah ini merupakan jalan yang paling dekat kepada Allah dan paling gampang bagi murid untuk mencapai setinggi-tingginya derajat tauhid, karena tarekat ini dibina atas tasyarruf dan al-jadbatul ilahiyah, kembalinya hubungan hati kepada Allah. Jadi kalau ada yang bilang anak jadbah. Kalau orang sini bilang ya jadab itu. Artinya waktu orang itu jadbah, dia hatinya atau ruhaniyahnya kembali ke fitrahnya, kembali dan mengerti benar bahwa ini semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi jadbah itu kembalinya, bukan limpahan dan sebagainya. Jadi kembalinya, koneksi. Jadi orang kalau tahu memang hatinya nyambung kepada Allah saat mendapatkan nur cahaya ilahiyah, ini tubuh itu memang tidak mampu. Tubuh itu akan bergerak karena memang tubuh ini tidak mampu untuk menerima koneksi. Kalau bahasanya kita koneksi antara ruhaniyah seorang hamba yang memang ingin arahnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma sabballahu dari mursyid yang mendapatkan pusaka dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma sabballahu fi sadri syai'an illa sababtuhu fi sadri Abu Bakar Siddiq. Tidaklah Allah memberikan, menuangkan segala sesuatu ke dalam hatiku kecuali akan tertuang pula kepada hatinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga ikhwan akhwat, dikala antum ini berzikir, dikala kita berzikir nyebut Allah, 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 dan benar rabitanya, artinya hubungan kita dengan itu tepat seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya apa yang dituangkan oleh Allah kepada hati masyaikh-masyaiknya kita akan tertuang pula kepada hati ini. Antum merasa ataupun tidak merasa, antum akan mendapatkan ini. Antum dikiri rabitahnya mantap, Allah, 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 Allah. Maka apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, terus kepada guru-gurunya kita sampai kepada Ustaz Aminnya, maka hal itu akan tertuang pula kepada hati. Begitu pula dikala adanya sebuah hojakan, dikala adanya terjadinya hojakan, dibuat hojakan, dimulai hojakan, ataupun tawajuan. Dulu waktu kita itu ikut tawajuan kepada guru kita, waktu guru kita mengatakan astaghfirullah, itu adalah permintaan istighfarnya guru itu untuk kita. Istighfarnya guru itu untuk kita. Ini sama halnya kayak gini. Ini yang punya anak yang akan ngerti dengan apa yang dimaksud ini. Kalau ada seorang anak ini nakal, buat salah sama ayahnya, ayahnya marah, anak ini nakal benar anak ini. Biasanya istrinya akan datang kepada ayahnya, kemudian bilang, wahai suamiku, jangan dimarahinlah, maafkanlah, kasihan dia anaknya kita, kasihan dia nangis terus dan sebagainya.
Sehingga si ayah yang awalnya akan marah kepada si anak karena cintanya si ayah kepada istrinya, kepada ibu dari si anak ini atau yang memiliki anak ini, maka kemarahan itu hilang seketika. Begitu juga dengan guru. Dikala guru membacakan istighfar, dikala guru membacakan istighfar, seakan-akan guru memintakan ampun kepada Allah untuk dosa yang kita lakukan. Yang mana kesalahan itu mendatangkan murka dari Allah, guru kita memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kalau dengan hajatan Habib? Hajatan juga sama. Hajatan juga sama. Cuma suara istighfarnya guru tidak kedengaran aja. Yang ada hanya rohaniahnya guru saja yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya target Naksabandi ini mempunyai dua macam yang menjadi pokok. Yang pertama, ketetapan di dalam mengikuti syariat, di dalam tingkah laku dengan hati yang tetap utuh kepada Allah. Jadi targetnya kita ini tidak bisa terlepas dari hukum syariat. Wah, Anda udah tidak mau sholat lagi. Anda udah jalankan pikir dan sudah merasakan naik ke alam yang lain. Tidak bisa. Tetap harus untuk mengerjakan zikir aja harus wudu. Wudu harus seperti apa? Taat kepada aturan syariat. Nah, seperti itu. Karena orang-orang sekarang ini aneh-aneh. Bawa bisa sedikit nyampe, bawa sedikit nyampe. Nanti kalau pas ditantang sekali gelabakan. Ada yang sempat, ada yang zaman sekarang masuk TV, masuk YouTube. Ketemu sama malaikat mungkar nangkir deh. Nangkir itu. Bukan nangkir lagi, nangkir. Mungkar nangkir bisa bicara dengan malaikat malik dibentak, malaikat dibentak. Si Gufron. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi pas diundang, didatangi, hilang. Kan jadi gitu. Allah. Jadi aturan kita ini tetap dengan aturan syariat. Jadi jangan percaya dengan hal yang lain. Nah, termasuk nanti bagaimana adatnya kita ataupun tentang mursyidnya kita. Jadi gimana kalau kita melihat mursyid ini keluar dari syariat? Nah, ini nanti pembahasannya lain lagi. Pembahasannya nanti lain lagi. Kemudian yang nomor 2, mahabbah, cinta kepada guru mursyid yang memimpin. Tetapi mahabbah di sini tidak bisa dibuat karena mahabbah merupakan satu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang dikehendaki. Coba kalimatnya, mahabbah itu adalah pemberian dari Allah untuk kita agar kita mencintai mursyid kita. Kalau kita punya rasa cinta, artinya kita mendapatkan pemberian karunia anugerah dari Allah untuk kita bisa mencintai mursyidnya kita. Siapa mursyidnya kita? Alim Rabbani Abu Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Ridwan dan Syekhana Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Ridwan. Baik, mungkin ini dulu. Nanti yang lebih enak lagi nyantai kitanya ya. Dan karena agak disingkatkan, minta maaf, harus makan dulu. Ini kayak di demo agak cepat, agak keburu nunggu pas lagi lapar-laparnya ini. Nunggu makanan tadi ternyata baru dimasak. Nanti habis ini, habis kampung tengah udah kenyang, kampung tengah ini udah kenyang, baru kita lanjut lagi pelajaran kita ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.